Oke, selamat siang, selamat malam, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mulai acara bincang-bincang Christ Talk ya bersama GII Raja Wali. Jadi teman-teman perkenalkan diri, nama saya Cofi dan kita bersyukur sekali pada hari ini, pada saat ini kita bertemu dengan pembicara yang luar biasa, teman saya, guru saya, salah satu yang menginspirasi saya juga untuk terus belajar dan juga terus berkiprah di dunia motivasi dan pengajaran. Jadi terima kasih, ini luar biasa sekali Pak Perlindungan Marpaung. Halo Pak, Selamat selamat malam, datang Pak. selamat pagi, shalom, apa kabar? Baik Pak, terima kasih sekali. Aduh, ini saya sangat senang sekali betul-betul Pak Perlindungan mau bergabung di podcast kami di GI Raja Wali Pak. Ya, Jadi sungguh luar biasa Pak, betul Pak. Baik, kita akan perkenalkan dulu sedikit ya. Ini saya dapat dari perlindunganmarpaung.com Pak. Jadi saya wow, nyontek-nyontek sedikit ya. Jadi beliau adalah public speaker sekalipun dan juga training facilitator, lulusan psikologi Unpad, magister manajemen teknik industri dan magister pelayanan perkotaan. Jadi saya udah percaya Pak karena saya udah melihat Bapak dari dulu Pak. Ini sudah diikuti puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia dan luar negeri Pak. Saya ikut juga Instagram Bapak dan beliau sudah membuat juga papan lindungan 10 Pak. Kaget saya Pak, saya baru koleksi 2, ternyata Bapak udah bikin 10 Pak. Aduh, luar biasa ya. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mau melihat buku-buku papan lindungan bisa lihat di perlindunganmarpaung.com. Begitu ya Pak ya? ya betul Pak, terima kasih. Dan juga menginspirasi juga di Smart Inspiring Talk Show di KLAT 107.1 FM. Masih Pak? Saya sekarang di pandemi ini stop dulu Pak. Oh, stop dulu. Oke. Okay. Ya, karena Wah. jangan sering banyak keluar-keluar rumah lah gitu loh Pak. Ya, ya. Pak, terima kasih Pak. Ini buat waktunya. Kita bisa mulai ya Pak ya? Ya, siapa? Baik. Oke. Kita akan mulai dulu. Ini kondisi kan serba sulit Pak. Sekarang bisnis, pekerjaan, kesehatan, dan juga COVID Pak. Terakhir hari ini tanggal 29 saya lihat juga ini ada sekitar 4.000 Pak yang terkena. Waduh, ini memang cukup mengkhawatirkan Pak ya. Lalu Ya. katanya nanti sebentar lagi kita rilis bahwa Indonesia katanya bisa ada kemungkinan resesi minus 1, sekian sampai 2, sekian gitu Pak. Wah ini tantangan yang luar biasa Pak ya, kondisi yang serba sulit ini. Bagaimana menurut Pak Parlin Pak, Bapak yang banyak bergaul dengan para pebisnis, dengan para multinational company, BUMN, bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai kondisi yang serba sulit pada saat ini? Ya, jadi terima kasih banyak Coach Cofi untuk pertanyaannya dan untuk acara ini khususnya dari Bapak Ibu, saudara-saudara seiman di dalam kasih Kristus yang dari GII Raja Wali. Jadi memang situasi krisis ini bukan sekarang saja. Bahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia, itu selalu saja ada masa-masa krisis. Ya. Jadi di Indonesia saja kita tahu tahun-tahun yang lalu, apalagi 98, 2008 juga, itu ada masa krisis. Bahkan sebelum itu jadi masa krisis. Jadi artinya, krisis ini justru memang menjadi warna dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya ada namanya grafik turun naik itu. Jadi menandakan bahwa ups and down, ups and down. Grafik yang ups and down itu, kalau kita lihat di dalam grafik di ICU di rumah sakit, itu menunjukkan bahwa kita masih hidup toh. Ya, ups and down. Kalau tinggal garis saja, berarti kita sudah mati. Nah, berita baiknya adalah semua krisis yang telah berlalu itu bisa dilewati. Artinya, krisis tersebut bisa berakhir. Termasuk juga yang terjadi sekarang ini. Sehingga Dennis Waitley dia mengatakan bahwa stability is a myth. Artinya, stabilitas itu merupakan sebuah mitos. Jadi tidak ada. Semuanya tenang, itu sebuah mitos. Krisis terus, itu juga semua mitos. Berarti kalau dalam cara pandang saya, krisis apakah ada?
Yes. Apakah kita sedang menghadapi krisis saat ini? Betul. Apakah kita diambang resesi? Betul juga. Tetapi kalau kita bisa lihat, pemerintah kita, orang-orang yang memegang tampuk pemerintahan, tidak tinggal diam membiarkan Indonesia terpuruk. Mereka setiap hari kerja keras. Mereka setiap hari bagaimana memantau moneter, memantau harga-harga. Bahkan semua berlomba-lomba untuk segera menyajikan vaksin. Karena disitulah titik awal kita bisa bangkit kembali. Ya. Jadi krisis ada. Apa yang dibutuhkan sekarang dalam krisis? Saya menyebutkan di dalam 4B. Ya, 4B. 4B. 4B, Pak. Krisis. Oh, betul. 4B Oke, ya, 4B. 4B Bravo, Ya, 4B. Yang 4B. pertama malah saya katakan bukan 4B ya, 5B. 5B. Oh. 5B. 5B di dalam kita menghadapi krisis ini dari sudut pandang kita Kristen. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua adalah berharap. Yang ketiga adalah bertahan. Yang keempat adalah bangkit. Yang kelima berbagi. That's point. Ya, jadi beriman, kemudian berharap, ya, kemudian bertahan, lalu bangkit, dan jangan lupa berbagi. Nah, dalam krisis 5 apa yang dibutuhkan? Kenapa kita beriman? Kita beriman bahwa krisis yang terjadi sekarang ini juga di dalam kedaulatan Tuhan. Kita beriman bahwa krisis yang terjadi sekarang ini juga atas seizin Tuhan. Kita beriman juga bahwa krisis yang terjadi, yang melanda keluarga-keluarga besar, maupun keluarga-keluarga kecil di GI Raja Wali, juga Tuhan izinkan terjadi. Berarti kita beriman di balik krisis ini, ada maksud Tuhan yang sedang ditunjukkan kepada umatnya. Itu iman kita. Ya, setelah kita beriman di situ, baru kita berharap. Kenapa berharap? Karena pemeliharaan Tuhan dalam keadaan apapun, itu berlaku atas kita ciptaannya. Apalagi umat pilihannya. Itu membuat kita berani berharap. Begitu kira-kira Coach Cofi. Baru kita bertahan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita bisa bertahan di tengah krisis ini? Yang membuat kita bisa bertahan di tengah krisis bukan karena kekuatan kita. Bukan karena networking. Bukan karena kita punya harta. Tapi karena kita punya pengharapan. Dan dari pengharapan itulah kita mengeksplor apa yang masih kita miliki, baru kita bangkit. Setelah kita bangkit, bagaimana? Tidak cukup kita bangkit. Kita berada dalam komunitas GI Raja Wali. Kita berbagi. Itulah 5B. Kalau Bapak lihat cara pandang saya terhadap krisis ini. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Ini ada tips 5B nih dari Pak Parlin. Kita harus beriman, kita harus berharap, kita juga harus bertahan, dan bangkit tentunya, dan yang terakhir kita setelah bangkit harus berbagi. Berbagi. Luar biasa sekali, Pak. Betul, Pak. Jadi saya pikir, Pak, 5B ini belum pernah saya bagikan dimanapun, Pak. Ini baru saya bagikan di GI Raja Wali ini. Ya, saya dapat hikmat. Ini baru, belum pernah. Bapak kalau lihat YouTube saya, lihat webinar saya belum pernah bicara 5B. Hari ini saya bicara 5B. Ini kira-kira menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kita di GI Raja Wali. 1, beriman. Yang kedua, berharap. Yang ketiga, bertahan. Yang keempat, bangkit. Dan yang kelima, berbagi. Berbagi, oke. Wah, luar biasa sekali, Pak ya. Nah, ini kita bisa bicara lebih detail, Pak, dari 5B ini, Pak. Ya. Nah, untuk masalah beriman ya, Pak ya. Nah, yang kita mau tanyakan, kadang-kadang betul, Pak, ada seseorang itu yang imannya memang sudah baik, Pak, karena teruji, ya. Berkali-kali menghadapi krisis. Ada juga yang lemah, Pak. Jadi pengalaman saya pernah menghadapi, ya ini jadi curahan hati, Pak ya. Jadi bisnis saya kurang begitu baik, Pak. Saya mendapat kendala dengan rekan bisnis saya ketipu, dan saya kecewa, Pak, betul-betul, Pak. Jadi saya itu hampir bisa dikatakan, Tuhan kenapa gitu. Padahal semuanya terasanya lancar, Pak. Saya doa dulu sebelum memulai, saya berbisnis dengan yang satu agama. Tetapi kenapa sih rekan ini nilep saya begitu, Pak. Nah, kesedihan saya waktu itu, Pak, luar biasa, Pak. Sampai-sampai boleh dikatakan, Pak ya, saya ke rumah doa juga tidak bisa berdoa, Pak. Saya hanya duduk diam gitu, Pak. Nah, bagaimana tips, Pak, untuk menghadapi orang-orang yang berimannya kurang begitu, Pak? Tanda kutip, Pak ya. Mungkin dari Bapak bisa terangkan lebih detail, Pak, masalah beriman ini, Pak. Kita langkah yang pertama, Pak. Baik.
Kita mulai melihat dari kacamata, dari perspektifnya Tuhan kita lihat, ya. Jadi kalau saya sangat sederhana, simple saja. Sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita kurang iman, mintalah kepada Tuhan. Berdoalah, katakanlah, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ya, sederhana, Pak, ya. Powerful. Minta, kita, Pak, betul. Kita minta. Jangan seperti orang-orang sekuler yang mengatakan bahwa you can if you think you can. Nggak bisa. Kita harus minta. Hidup kita adalah hidup yang bersandar penuh kepada Tuhan. Loh, pertanyaannya, apakah saya juga tergoncang? Tergoncang. Apa yang Coach Cevi alami, saya alami sendiri. Orang saya kenal dekat, ya, ratusan juta melayang, ya, orang yang bisa saya percaya, ya betul. Tapi pada waktu itu, yang kedua kita lihat, bagaimana orang yang imannya lemah. Jangan sendirian. Kita harus cari teman. Kita harus cari mentor. Kita harus cari hamba Tuhan. Saya masih ingat ketika saya mengalami goncangan tersebut, saya pergi ketemu dengan Pak Yahya Santoso. Kemudian kami berdua berbicara. Kemudian dia hanya mengatakan satu hal yang membuat Tuhan memakai dia untuk mengingatkan kita. Kamu ingat uangnya yang hilang. Ingat bisnismu yang terpuruk. Misalnya di era pandemik ini. Ingat ya, betul, Pak, usahamu yang berantakan. Ingat pekerjaanmu yang sudah tidak ada lagi, kamu di PHK, atau kamu lihat Tuhan yang di sumber. Nah, ketika saya berbalik melihat Tuhan sebagai sumber, memang sulitnya bukan main. Kita bukan malaikat. Tetapi ketika kita berusaha, kita diberikan kemampuan. Sehingga tiap hari, doa kita adalah, Tuhan, tambahkan iman saya. Itu dia. Ya. Jadi tambahkan iman saya. Kita perlu mentor. Karena ketika kita dalam goncangan, kita tergoncang karena pandemik ini, karena krisis ini, atau karena satu masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu mentor. Mentor itu salah satu cirinya adalah orang yang tingkat kerohaniannya lebih tinggi dari kita. Orang yang punya perhatian kepada pertumbuhan iman kita. Biasanya para hamba Tuhan, para pekerja, atau orang-orang senior, sehingga dia bisa memberikan ayat kepada kita. Dia bisa memberikan penghiburan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan pernah tinggalkan ini. Karena hanya firman Tuhan. Nggak bisa, kita nggak bisa lepas. Di masa krisis ini, tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Bangun tidur itu kita lakukan pertama kali. Mau tidur kita baca lagi. Kita dengarkan pengajaran-pengajaran. Sekarang kan banyak sekali pengajaran-pengajaran dari YouTube, dari live streaming. Tuhan berikan kesempatan pandemik ini untuk kita duduk diam setiap hari, bisa belajar firman Tuhan. Dan itu menguatkan. Masa-masa pertama di bulan Maret, saya nggak ada kerjaan sama sekali. Coach Cevi dan saudara sekalian. Ya, yang biasanya training kemana-mana, sekarang ditutup. Betul nggak? Betul, Pak, saya juga. Betul kan? Tapi betul, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selama ini saya berbicara setiap hari. Tapi dalam masa pandemi bulan Maret, April, saya duduk mendengar hamba Tuhan berbicara setiap hari. Wih, luar biasa, Pak. Jadi selama ini saya berbicara setiap hari, tapi dalam masa pandemik saya ingat betul, bulan Maret, April, sampai Mei. Saya duduk tiap jam 5 sore atau jam 7 malam untuk mendengarkan hamba Tuhan berbicara. Dan di situ iman mulai ditambahkan, iman mulai ditambahkan, iman mulai ditambahkan, iman mulai ditambahkan. Dia tidak bicara tentang krisis, dia tidak bicara tentang, tapi dia bicara masalah firman Tuhan yang saya sudah tahu ayatnya, tetapi pada waktu itu firman itu hidup kembali dan itu menyegarkan jiwa dan itu membuat iman menjadi kuat. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana supaya saya beriman? Minta kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan iman saya. Bagaimana supaya saya beriman? Baca Alkitab. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita mau beriman, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ikut kebaktian doa malam, tidak pernah ikut kebaktian online misalnya, kita tidak pernah dengar firman Tuhan, tapi ingin bertambah iman, tidak bisa. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, iman tumbuh dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus.
Dan yang ketiga, kita butuh komunitas. Kita butuh mentor. Baru iman kita muncul. Setelah iman kita mulai tumbuh, nah ada satu hal lagi, Coach V dan sebagai saudara sekalian, iman itu diperkatakan. Iman itu diperkatakan. Diperkatakan. Oh. Firman itu juga diperkatakan. Contoh seperti ini. Saya kalau ada kesempatan setiap hari, kalau memang bisa, saya biasanya jalan kaki. Jadi jalan kaki saya setelah acara kita ini, saya jalan kaki. Ya, Oh, jam keliling segini Pak udah. jam segini. Okay. Di Hussein Sastra Negara tidak ada orang, sepi. Apa yang dilakukan malam-malam? Ya, memperkatakan betul, firman Pak. Tuhan setiap hari. Iya kan? Oh. Aku adalah anak tebusan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Sambil jalan kaki loh. Iya kan? Oh. Iya. Ya, memang krisis ada. Memang saya punya masalah. Tetapi Tuhan saya lebih besar daripada masalah yang saya hadapi. Itu namanya firman yang diperkatakan. Daripada kita ngomong begini, aduh susah, keluargaku berantakan, bisnis saya hancur. Kenapa tidak dibalik? Memang bisnis saya hancur. Tetapi Tuhan lebih berkuasa atas apa yang saya alami saat ini. Kan itu namanya menghibur. Dan penghiburan itu datang dari firman yang keluar dari mulut kita. Coba saudara sekalian, coba sekarang dalam situasi krisis ini, coba memperkatakan firman. Nah, bagaimana lagi kita beriman? Ya, saya sudah mencoba ini beberapa minggu terakhir ini. Ya, jadi bangun tidur itu bukanlah langsung berdoa meminta, bukan. Kita bisa bermazmur kepada Tuhan atas apa yang kita lihat. Engkau maha besar, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu diperkatakan memuliakan Tuhan. Sehingga kita semakin melihat bahwa keagungan Tuhan itu luar biasa. Kedaulatan itu luar biasa. Dan kita akan melihat, ternyata Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Setelah kita beriman, apakah masih ada godaan? Masih. Karena iblis adalah penuduh dan pendusta. Wah, percuma kamu begini. Wah, percuma kamu begini. Percuma kamu seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana kalau Coach Yofi tadi ditanya, bagaimana kita beriman? Minta kepada Tuhan. Bagaimana kita beriman? Baca Alkitab dan dengar firman Tuhan melalui berbagai media. Bagaimana kita bisa beriman? Perkatakan. Bagaimana kita bisa beriman? Sembah Dia. Bagaimana kita bisa beriman? Cari orang-orang yang tempat kita berbicara dan saling berbagi. Begitu kira-kira. Oke, Pak, luar biasa sekali, Pak ya. Ini baru satu aja tipsnya, itu banyak sekali cabangnya, Pak. Jadi saya nulis juga sampai ke pinggir, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Jadi menguatkan sekali dan juga masukan juga buat saya, Pak, karena ya saya juga mendapat, Pak, waduh saya kurang nih bermazmurnya. Waduh, saya harus lebih tekun lagi, Pak, memperkatakan dalam iman. Betul, saya juga perlu teman-teman yang seiman. Yang paling penting minta, Pak. Kadang-kadang orang itu lupa nggak minta, Pak. Padahal dia itu nggak sanggup, Pak. Itu semuanya anugerah, betul. Semuanya pemberian Tuhan. Firman Sebentar, Tuhan Coach juga. Evi. Banyak sekali orang bilang begini, Tuhan juga sudah tahu kok kebutuhan saya. Iya. Iya kan? Apalagi kalau doanya begini, Tuhan, berilah apa yang Kau tahu, karena Engkau lebih tahu kebutuhan saya. Betul lah. Ya. Terus itu namanya apa itu, Pak? Tuhan bisa bilang begini, iya, kebutuhanmu apa? Terus ditanya lagi, ya Tuhan lebih tahu, karena Tuhan berkuasa. Nah, kalau saya melihat, Coach Evi, kalau kita bicara masalah minta, kan bicara masalah doa, tuh. Kalau kita bicara doa, itu kan bicara relasi, kan? Ya. Nah, Tuhan juga ingin kok supaya anaknya, Tuhan ingin kita berbicara kepada Dia, menunjukkan relasi. Yang dekat sekali ya. Iya, betul. Saya sebagai orang tua tahu kok kebutuhan anak saya. Tahu dia butuh ini, butuh ini. Tetapi kan sebagai orang tua juga pingin ada relasi toh. Iya kan? Hubungan yang Iya. Saya tahu OVO-nya kurang. Saya tahu GoPay-nya kurang. Bisa kan ditambahkan. Tapi kan enak kalau dia ngomong, Pak, Papi atau Papa, ini OVO-nya mau beli ini saya kurang 25.000, kan ada relasi kan? Iya, betul, Pak. Jadi iman itu dibangun dari relasi.
Ketika relasi sudah baik, kita akan mengatakan, memang krisis ada, tapi Tuhanku lebih hebat daripada krisis ini. Itu kan relasi. Ya. Jadi kita lihat, orang yang relasinya sangat dekat kepada Tuhan, maka ketika iman dia tergoncang oleh karena krisis, memang dia akan merasakan goncangan. Memang dia bisa akan stres. Memang dia bisa tidak tidur, bisa tidak makan, bisa stres. Tetapi dia bisa melalui itu. Dan dia tidak tenggelam di sana. Gitu. Ya. Oke, Pak, luar biasa sekali, Pak ya. Nah, kita langsung nih ke step yang kedua, Pak. Berharap ini, Pak. Jadi kalau setelah yang beriman ini, teman-teman kita sudah melakukan semuanya, ini langkahnya yang kedua, berharap. Ini apa maksudnya? Baik. Sekarang Coach Evi dan para jemaat sekalian, pada waktu kita malam hari mau tidur, kita menyalakan alarm, bangun jam 5 misalnya. Ya, betul. Terus, Pak? Pertanyaannya, pernah nggak kita berpikir sebelum kita pencet alarm, besok saya masih hidup atau tidak? Enggak kan? Ya, enggak. Saya besok bangun jam 5, saya pencet jam 5, terus saya tidur. Nah, itulah hope. Itulah yang namanya pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah setelah saya meletakkan iman saya kepada kedaulatan Tuhan, maka saya bisa berharap. Kenapa bisa berharap? Karena saya tahu bahwa itu pasti bisa. Semua orang sekarang berharap kepada vaksin merah putih. Semua orang sekarang berharap kepada Bio Farma, kepada perusahaan-perusahaan, kepada upaya yang dilakukan supaya vaksin itu ada. Tetapi kan tidak pasti. Kapan pastinya? Iya kan? Masih prediksi. Ya, betul. Ya, betul. Sekarang pertanyaan, kalau saya berharap sama Tuhan, pasti kan? Pasti. Pertanyaannya adalah, kenapa saya berharap Pasti, kepada Pak. Tuhan? Dari mana saya tahu pasti? Dari firman Tuhan. Loh, itu sebabnya di dalam beriman tadi kita harus membaca firman Tuhan. Pertama, yang kedua, saya berharap kepada siapa? Kepada Tuhan yang pasti. Kenapa demikian? Saya miliknya. Nah, karena saya miliknya, pasti saya dipelihara. Masih ingat Matius 6 ayat 33 kan? Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, gitu. Kita bisa melihat bahwa iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang benar, dia tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Tetap percaya ya, Pak ya. Itu yang betul-betul ada harapan di sana ya. Iya. Jadi tidak kehilangan harapan gitu ya. Terus berharap, artinya di dalam berharap ada yang namanya progres. Ya kan? Jadi hari ini bangun ada harapan. Besok bangun ada harapan. Besok bangun ada pengharapan. Terus demikian. Coach Evi, mungkin semua orang juga sedang dalam keadaan pandemik ini. Kalau orang tanya kepada Parlin, apakah kamu berkekurangan di masa pandemik ini? Saya berkurang. Pendapatan berkurang. Komisi berkurang. Honor berkurang. Tapi puji Tuhan, tidak berkekurangan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita umat Tuhan, kita berkurang. Kita diizinkan untuk mengalami masa-masa sulit ini supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita tergantung kepada pelanggan kita tergantung kepada pembeli kita, tergantung kepada rekan bisnis, tergantung kepada nasabah kita. Dan semuanya sekarang pada pergi semuanya. Sekarang bagaimana kita bisa tergantung? Nah, Tuhan izinkan terjadi supaya kita berharap penuh satu-satunya kepada Tuhan. Nah, supaya kita berharap, maka harus membangun relasi. Ya kan? Terus bangun relasi, terus ya, betul bangun sekali, relasi, Pak. relasi. Berarti apa? Nah, ini berharap kita ini lanjut terus. lagi, Pak. Kalau gitu, Pak. Nah, setelah berharap kan kita kan harapannya bisa bertahan ya, Pak ya? Setuju ya, Pak ya? Ya. Nah, bagaimana, Pak, ketika kita berharap tapi hasilnya belum muncul? Kita berharap tapi hasilnya belum muncul. Bapak bilang kan kita harus bertahan nih, Pak. Ya, kita pasti sambil action, Pak ya. Nggak mungkin cuma duduk diam manis dan menghayal begitu ya. Halu bahasa sekarang, Pak. Nah, bagaimana orang-orang ini bisa bertahan, Pak? Ini, Pak, kadang-kadang orang nggak kuat, Pak. Aduh, Bapak sih nggak tahu. Bapak sih enak masih punya tabungan. Kan kita susah, Pak. Aduh, ini pinjaman, Pak. Ini ditelepon sama
bank gitu, ada utangnya banyak, utang kartu kredit. Itu gimana supaya bertahan, Pak? Yes, baik Pak. Yes. Makanya Tipsnya, Pak, betul. urutan tadi itu mudah-mudahan urutan yang cukup sistematis ya. Jadi beriman, kemudian berharap, Iman, berharap, beriman, kemudian berharap, yang baru bertahan. Gitu loh, Pak. bertahan. Iya. Oh, baru bertahan ya, Pak. Oke. Jadi artinya begini, Pak. Jadi nggak mungkin kalau nggak beriman nggak mungkin bertahan, Pak ya? Nggak mungkin. Jadi saya bisa Ngerti, Pak. bertahan karena saya mempunyai iman. Saya bisa bertahan karena saya mempunyai pengharapan. Kalau saya tidak punya pengharapan, kalau saya tidak punya iman, saya tidak mungkin bisa bertahan. Nah, pertanyaannya bagaimana bertahannya, kan begitu? Betul, Pak. Nah, ini sorry Pak, saya tambahkan lagi tipsnya Pak ya. Pertanyaannya Pak, khususnya kan sekarang lagi bulan keluarga nih Pak. Iya. Kadang-kadang di dalam satu komunitas keluarga kan papahnya bisa tahan, istrinya enggak Pak, anaknya enggak Pak. Nah, ini gimana Pak? Coba konteksnya diperlebar ya Pak. Dalam konteks keluarga nih Pak. Bertahan yang pertama adalah dia harus, coba saya ada gambar tapi sulit dilakukan ya. Jadi ini ada dua pohon, Pak. Ini dua pohon. Oke. Iya. Bapak lihat di layar ini dua pohon. Ya, hitam dan merah ya, spidol. Oke ya. Iya. Ya, ini dua pohon. Nah, kalau Bapak perhatikan dua pohon ini, kenapa dua pohon ini kuat? Di pinggir jalan kuat. Dan mereka bisa bertahan. Karena akarnya di bawah, mereka saling membelit. Oke. Ya, that's point. Ya. Kalau kita bicara masalah keluarga, bagaimana keluarga itu bisa bertahan? Kalau relasi di dalamnya dibangun. Ya, ada konflik. Ya, ada perbedaan pendapat. Ya, ada pertengkaran. Tapi segera selesaikan. Perkuat relasi, perkuat relasi, perkuat relasi. Gitu. Kemudian bagaimana bisa bertahan di dalam keluarga misalnya? Ya, bangun mesbah keluarga. Buat kesempatan untuk baca Alkitab bersama-sama. Buat kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Buat kesempatan makan bersama-sama. Itu dalam keluarga kita lihat. Kemudian sharing beban. Orang tuanya punya beban bisnis yang lagi berantakan. Pekerjaan lagi begini. Begitu mendengar beban itu, bagaimana sang istri dia menguatkan, sang anak mensupport. Satu kali anaknya punya beban sekolah, saling mensupport. Ya. Dan kedua, apa yang kita lakukan? Nah, ini penting Coach Evi dan juga Bapak Ibu jemaat terkasih. Di dalam pandemik ini, tidak ada cara lain. Dari sisi ekonomi, kita harus berhemat. Kita harus efisien. Jadi sekaya apapun kita tidak ada waktu lagi untuk bermain-main, menghabis-habiskan waktu, menghambur-hamburkan uang, nggak ada. Kita berhemat. Bahkan, supaya kita bertahan juga, bersama-sama, bongkar rumah, bongkar gudang, ada tidak barang-barang yang masih layak untuk dibagikan, dibagikan. Kalau tidak layak dibagikan, diperbaiki sedikit, dijual. Kita bertahan. Bertahan adalah kita betul-betul berhemat, karena kita tidak tahu pandemik ini kapan berakhir. Ya, dan yang penting lagi bertahan begini, dalam kitab Ratapan tertulis, adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Maksudnya, Pak? Nggak usah rusuh. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nggak usah curhat di media sosial. Nggak usah macam-macam. Bertahan itu artinya apa yang bisa saya lakukan saat ini yang menjadi bagian saya. Dan diamlah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Bukankah itu beriman? Berarti di dalam bertahan, orang beriman. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia punya pegangan. Siapa pegangan dia? Karena Kristus. Kenapa Kristus dia pegang? Karena dia saja sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nyawanya saja sudah diberikan untuk penebusan kita. Jadi masalahnya, kita terhindar dari COVID, puji Tuhan. Kita terhindar dari krisis, puji Tuhan. Tapi kalau kita harus melalui masa-masa krisis ini, maka ingatlah Mazmur 23 mengatakan, kita berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Berjalan. Berarti apa? Kita diizinkan melewati lembah kekelaman ini. Diizinkan melewati masa-masa sulit ini. Karena tongkat dan gada Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah membuat kita bisa bertahan. Sampai berapa lama? Kita tidak tahu.
Karena di Alkitab tertulis, orang ikut Tuhan tidak mungkin bebas dari COVID. Orang ikut Tuhan bebas dari krisis. Orang ikut Tuhan pasti langit selalu biru. Tidak ada demikian. Tapi orang ikut Tuhan, dia pasti disertai hingga pada akhir zaman. Dan kita bisa beriman, mengatakan bahwa bersama Allah, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala perkara, perkara apapun yang kita alami di dalam COVID-19 ini, bisa kita tanggung. Apa artinya di sini? Bertahan. Kenapa? Bukan dalam pikiran kita, tapi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu sebabnya Coach V, saya harus menyampaikan, ada begitu banyak motivator-motivator yang sedikit gegabah mengatakan bahwa you can if you think you can. Anda bisa kalau Anda berpikir bisa. Tidak. Anda bisa kalau kita bisa berada di dalam Tuhan. Sebab segala perkara dapat, bisa, ku tanggung. Berarti apa? Ada perkara yang kita tanggung. Iya kan? Ada beban yang kita tanggung. Tapi itu bisa kita tanggung, bertahan. Kenapa demikian? Di dalam Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang bisa bertahan kalau kita berada di dalam Tuhan. Lihatlah Alkitab ini. Orang bisa bertahan kalau dia berada di dalam ini. Begitu ini jatuh dan sebagainya kita perhatikan, dia tetap berada di sini. Tapi kalau dia berada di luar, maka dia pun akan terpisah. Nah, itulah namanya bertahan di dalam pengasihan dan kuasa Tuhan. Begitu. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ini tipsnya baru 3 saja. Sudah banyak sekali Pak PR-nya yang harus kita lakukan Pak. Jadi ada 5B tadi ya. Saya ulangi, ada beriman, berharap, dan bertahan ya Pak ya. Dan saya pikir ini bukan urutan. Jadi ini urutan tapi ada koneksinya Pak ya. Ya. Tiga-tiganya. Dan Tujuh. saya melihat tadi luar biasa sekali kata-kata Bapak, khususnya yang tadi harus menunggu Pak. Itu buat saya kena sekali sih Pak. Ratapan Pak ya. Ya. Jadi memang betul menunggu pertolongan Tuhan tanpa ngomel, tanpa bersungut-sungut gitu Pak, tanpa menyalahkan orang lain, tanpa biasanya kata-kata BEJ ya, blame, excuse, and justify Pak. Kadang-kadang orang itu punya kelemahan seperti itu Pak. Betul, baik sekali Pak. Itu Pak, luar biasa Pak. Ya, oke. Ini karena waktunya sudah sangat mepet sekali Pak, apakah mau dilanjut untuk bangkit dan berbagi atau kita saya selesaikan sedikit saja lebih enak Pak, karena poinnya justru ada di awal tadi. Nah, ya, silakan Pak. Setelah kita bertahan, maka Allah itu tidak membiarkan kita sendirian. Ya, Dia tidak mengesampingkan kompetensi kita. Dia tidak menyingkirkan kemampuan kita. Tapi Dia ingin bersama-sama dengan kita memunculkan kemampuan kita untuk mengeksplorasi. Nah, di sini kata-kata bangkit. Kita punya talenta memasak, kita punya talenta untuk mengirim barang, kita punya talenta untuk internet dan sebagainya. Disinilah kita mulai bangkit. Nah, kata-kata bangkit itu dimulai satu kata yang disebut dengan eksplorasi. Pada waktu kita mengeksplor kompetensi kita, nah, kita tidak dibiarkan sendirian. Allah memberikan hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya banyak jemaat kita, setelah dia bisa menemukan sesuatu, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Kepada siapa ini ditawarkan makanannya? Kepada siapa produknya ini ditawarkan? Tuhan mengajarkan, memberikan hikmat. Bagaimana cara dia berkata-kata. Bagaimana dia mendistribusikan barang-barang dia. Kenapa? Dia bertahan dari pertama. Bahwa segala perkara bisa kita tanggung. Nah, itu sebabnya kita bisa melihat. Coba kita perhatikan. Ketika murid Tuhan Yesus, Tuhan, kami semalaman tidak dapat ikan. Betul nggak? Nggak dapat ikan. Ya. Betul. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Lemparkanlah jalamu kemana? Ke kanan. Iya kan? Ya. Lemparkanlah jalamu. Ke sebelah lagi kan? Nah, pertanyaannya. Kan ketika kita melihat, ikan itu kan bukan masuk ke dalam perahu. Betul nggak, Coach Civi? Tetapi kan tetap kita lemparkan jala kita kan? Harus berusaha, betul. Harus berusaha. Nah, bangkit di sini itu artinya kita melakukan bagian kita, tidak berdiam diri. Jangan meratapi nasib saya begini, krisis saya begini, enggak. Bekerja keras. Tetapi bukan bangkit pertama kali. Kalau motivasi-motivasi mungkin bangkit pertama kali.
Tapi kita tidak, kita berlandaskan pada firman Tuhan, beriman pertama kali. Baru kita melakukan bagian kita. Nah, perlahan-lahan usaha kita mulai bangkit. Perlahan-lahan Tuhan mulai menunjukkan jalan. Dan perlahan-lahan ekonomi kita mulai pulih. Kita bisa makan kembali. Apa yang kita lakukan yang terakhir? Berbagi. Berbagi di sini bukan semata-mata kita membagi apa yang kita miliki. Berbagi di sini yang lebih penting adalah kita menceritakan bahwa kita pun mengalami krisis dan kita bangkit bukan karena saya. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang membuat kita bisa bangkit. Nah, Tuhan yang sama yang membuat saya bisa bangkit juga Tuhan yang sama akan memelihara hidupmu. Berarti apa? Kita berbagi berarti kita memberikan kesaksian. Kita memberitakan kabar baik. Bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang baik bagi semua orang. Pada akhirnya bisa katakan bahwa COVID ini, penderitaan ini tetap ada. Tapi semua orang berharap lagi, bukan lagi pengharapan kepada bebasnya dari krisis. Tapi pengharapan kepada kehidupan yang kekal. Inilah Injil itu kalau kita lihat. Dari mulai beriman, berakhir dengan berbagi. Beriman, berakhir dengan berbagi atau bersaksi. Begitu, Pak. Oke, Pak, ini luar biasa sih, Pak. Wah, ini kita sangat bersyukur sekali ya bagi Jemaat GI Raja Wali dan juga bagi rekan-rekan atau ibu bapak saudara yang mendengarkan podcast ini. Dan satu lagi mungkin, Pak, tips dari Bapak sebagai penutup dari ke-5B tadi ya, beriman, berharap, bertahan, bangkit, dan berbagi. Mungkin satu kalimat lagi, Pak, atau satu paragraf untuk menutup kita semua. Saya pikir ini materinya harusnya 3 SKS, Pak. Luar biasa, dipadatkan sekali sampai 40 menit begitu ya, Pak ya. Coba Bapak mulai rangkum lagi dan atau harapan Bapak, doa Bapak dalam satu alinea, Pak, untuk kita-kita ini semua nih, Pak. Bagaimana, Pak? Iya. Saya tidak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala saya. Tapi saya bisa memastikan burung-burung itu tidak membuat sarang di kepala saya. Saya tidak bisa melarang ada begitu banyak krisis yang terjadi di sekitar saya. Tapi saya bisa memastikan di dalam nama Tuhan. Dan apa yang saya rasakan, Bapak Ibu rasakan juga, krisis itu tidak akan mempengaruhi kita. Bahkan memisahkan cinta kasih kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita. Termasuk krisis ini. Harapan kita adalah teruslah membina relasi dengan Tuhan. Karena itu memberikan satu gambaran yang baik. Sebentar. Saya punya kipas angin. Ini kipas angin. Ya. Kipas angin. Kipas angin ini nyala. Kedengaran di sini, cuman angin nggak ke sana. Kenapa dia bisa menyala? Karena menempel di powernya. Sekarang kalau kipas angin saya cabut, maka powernya pun sudah tidak lagi dan dia pun mati. Berarti apa di sini? Kita lihat dari pelajaran ini, tinggallah di dalam Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Disitulah yang memungkinkan kita melakukan 5B tadi. Beriman, berharap, bertahan, bangkit, dan berbagi. Karena kita tinggal di dalam Kristus. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan semuanya ini diizinkan Tuhan terjadi supaya kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal Dia, dan semakin tinggal di dalam Dia. Oke, Pak Parlin. Wah, terima kasih Pak Parlindungan Marpaung. Sungguh luar biasa sekali ya. Saya berbahagia. Saya sebagai host di sini juga dapatnya banyak sekali, Pak. Apalagi teman-teman yang mendengar di luar sana. Jemaat GI Raja Wali dan juga rekan-rekan seiman, Pak. Terima kasih. Ya, salam dari rekan-rekan kami juga, Pak, untuk Bapak. Teruslah berkarya, Pak. Kami percaya Bapak terus bisa mewarnai bangsa Indonesia dan dunia ini. Bapak juga terus bisa menjadi saksi Kristus. Kita percaya, Pak. Bapak luar biasa. Dan kami percaya juga saya terus mengikuti Bapak dan saya percaya Bapak juga akan terus jalan-jalan lagi, Pak. Amin. Kami Puji percaya, Tuhan. Terima kasih. Betul Pak. Kami doakan terus untuk pelayanan Bapak, pekerjaan Bapak, dan kami percaya Tuhan terus memberkati Pak Parlindungan. Baik Pak, sekian dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dari GI Raja Wali, dan kita akan bertemu dengan podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, shalom. Sekali lagi Pak Parlindungan. Ya, shalom Pak. Thank you Pak. Thank you, Okay. terima kasih. God bless Pak. Thank you. Yo, mari Pak. Saya tinggal Pak ya. Oke, yo, God bless.